Daily Mini Vlog Zakia Lutfiah. Bikin nasi kuning dan pergi swimming. Oke, pertama-tama ini aku pakai satu buah kelapa yang udah mama aku parut tadi, teman-teman. Lalu kelapanya kita kasih air sedikit aja ya, teman-teman, biar hasilnya lebih kental. Ini airnya aku perkirain aja ya, teman-teman. Aku nggak pakai ukuran. Oh iya, teman-teman, ini kali pertama aku bikin nasi kuning, teman-teman. Semoga aja berhasil ya. Nah, kalau airnya udah habis, kita peras-peras dulu, teman-teman. Kalau santannya belum merasa cukup, kita kasih air aja secukupnya. Lalu kita peras-peras kayak gini, teman-teman, biar santannya keluar dan kental. Lalu kita pakai saringan kayak gini, teman-teman. Kemudian kita peras-peras aja sampai airnya benar-benar habis. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat nasi kuning. Ada santan, serai, daun jeruk, kunyit, dan bawang putih yang udah aku cincang-cincang, dan satu lagi daun pandan. Resep ini aku ambil dari YouTube ya, teman-teman. Oke, next kita cuci dulu berasnya, teman-teman. Ini aku pakai berasnya sekitar setengah liter. Kita cuci berasnya sampai bersih ya, teman-teman. Cara nyuci aku itu kayak gini, seperti yang diajarkan mama aku. Kalau aku nyuci beras itu sukanya di air mengalir, teman-teman, biar lebih bersih dan lebih mudah aja gitu. Ini aku cuci berasnya sampai airnya bening ya, sampai air putihnya itu hilang, teman-teman, sesuai yang diajarkan mama aku. Karena katanya kalau airnya masih putih kental kayak gitu, itu artinya berasnya belum benar-benar bersih. Nah, kita siapkan wajannya untuk membuat nasi kuning. Pertama-tama kita tuangin minyak secukupnya ya, teman-teman. Lalu kita kasih turun bawang putih yang udah kita cincang-cincang tadi. Lalu diaduk-aduk dan jangan sampai gosong ya, teman-teman. Karena kalau gosong rasanya nggak enak dan bakalan pahit. Diaduk terus, teman-teman. Dan apinya dikecilin ya, biar bawang putihnya nggak gosong. Kalau udah kecoklatan kayak gini, saatnya kita turunin santannya sambil diaduk-aduk. Kemudian turunin 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk, dan daun pandannya. Kemudian kita kasih kunyit sekitar 1 sendok kecil kayak gini. Jangan terlalu banyak juga kunyitnya, teman-teman. Nanti rasanya nggak enak. Kemudian kita aduk-aduk sampai kunyitnya meleleh seperti ini, teman-teman. Kemudian kita turunin berasnya ya. Kalau berasnya udah diturunin semua, saatnya kita aduk-aduk lagi ya, teman-teman. Di sini aku nggak berhenti ngaduk karena takutnya berasnya itu gosong. Ini kita aduk terus sampai air santannya benar-benar meresap ke berasnya, teman-teman. Kemudian kita kasih turung garam. Oh iya, ini aku pakai garam kasar ya, kira-kira aja ya, teman-teman. Nah, kalau airnya udah habis kayak gini, saatnya kita mau kukus.
Ini tempat yang aku mau pakai ngukus teman-teman. Ini kita turun-turunin aja nasinya. Karena kalau nggak dikukus itu masih mentah ya. Jadi harus dikukus teman-teman. Ini rempahnya kita masukin juga ya teman-teman. Biar pas nanti mateng jadinya lebih harum. Sambil nunggu nasi kuningnya mateng, saatnya kita buat bakwan dulu. Ini aku punya sisa kol kemarin yang setengahnya aku buat sayur bening. Ini kolnya kita iris kecil-kecil dan tipis-tipis ya teman-teman. Kita iris-iris aja sampai semuanya selesai. Kalau udah diiris-iris kayak gini, saatnya kolnya kita turunin ke wadah teman-teman. Kemudian kita kupas-kupas juga wortelnya ya. Kemudian aku parut wortelnya menggunakan parut acar kayak gini ya teman-teman. Nah hasilnya panjang-panjang dan lebih cantik gitu. Kalau wortelnya udah diparut, saatnya kita beralih ke daun bawangnya teman-teman. Ini daun bawangnya aku hanya pakai daunnya dan sedikit batangnya gitu teman-teman. Kemudian aku iris tipis-tipis kayak gini. Oh iya, setengah batang daun bawang ini aku mau tumbuk dengan bawang putih teman-teman. Ini resep dari mama aku ya, katanya biar bakwannya lebih harum gitu teman-teman. Ini bawang putih dan batang daun bawang yang aku udah halusin. Kemudian kita kasih lada bubuk atau merica ya teman-teman. Kemudian kita kasih micin secukupnya. Lalu kita taruh masako satu aja ya. Karena sebelumnya aku udah kasih garam yang aku tumbuk bersama bawang putih tadi. Lalu kita kasih terigu secukupnya aja teman-teman. Ini kira-kira aja ya. Lalu kita kasih air. Terus diaduk-aduk, diputer-puter kayak gini teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman. Kalau masih kering kayak gini, kita tambahin air ya teman-teman. Bakwannya entar aku mau goreng pas aku mau jalan ke kolam. Oke, next kita lanjut. Numis mie goreng teman-teman. Ini aku udah tuangin minyaknya sedikit aja ya. Kemudian kita turunin bumbu yang udah mamaku bikin dan disimpan di kulkas teman-teman. Jadi kalau aku mau menggoreng itu jadinya lebih gampang. Ini kita turunin kecap manis, saus, dan bumbu mie instannya. Lalu kita tuangin minyak teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Ini udah matang, lalu aku tuangin ke wadah yang aku mau bawa ke kolam nanti. Kemudian aku mau lanjut mau numis telur ya teman-teman. Telurnya aku udah goreng tapi aku lupa videoin. Bumbunya sama seperti mie goreng tadi ya teman-teman. Bahan-bahannya sama aja. Ini aku turunin telurnya, kemudian diaduk-aduk. Lalu aku tambahin 5 biji cabai merica yang udah aku potong-potongin, kemudian aku turunin teman-teman. Nah ini perjalanan aku saat mau menuju ke kolam renang. Nah, ini kita udah sampai di kolam renang Wae Temboe yang berada di Jogja loh teman-teman. Ini aku bersama ponakan aku yang bernama Talita dan sepupu aku dan teman sepupu aku. Ini kita pergi ke kolam berenang itu berempat ya. Karcis masuk ke kolam renang ini itu per orang 7.000 ya teman-teman.
Wow, sepi ya teman-teman. Ini aku berangkat dari rumah itu setelah aku sholat duhur. Kalau aku mau ke kolam renang itu teman-teman, aku lebih suka datang di jam 12 setelah duhur. Karena jam 12 siang itu nggak ada pengunjung ya teman-teman, karena masih siang, apalagi ini hari Senin. Oh iya, airnya masih setengah kolam kayak gitu karena kolamnya baru-baru dikuras teman-teman. Karena kemarin itu weekend dan banyak orang berenang di kolam ini. Ini kita langsung berenang aja ya teman-teman. Jagain bocah-bocah dulu. Yang ini ponakan aku yang perempuan yang bernama Talita, dan satunya itu ponakan teman aku yang bernama Aswar teman-teman. Ini kita dahulukan bocah-bocah dulu yang berenang ya, baru kita. Kalau di sini kolamnya itu ada kolam untuk dewasa dan ada kolam untuk anak-anak. Di sini aku baru belajar berenang ya teman-teman. Sebelumnya aku udah belajar sih, tapi ini aku belum bisa terlalu bernapas dalam air. Oh iya, ini ada pengunjung 2 orang yang pakai baju merah ini teman-teman. Ini aku nggak tahu orang dari mana, tapi dari bahasanya sih menurut aku itu orangnya dari Jogja gitu. Ini aku pakai baju luaran aku lagi teman-teman pas aku ke toilet, soalnya tadi aku berenang itu hanya pakai manset. Kenapa aku hanya pakai manset dan legging? Karena kalau kita berenang itu dan bajunya berat, kita nggak bisa berenang teman-teman. Jadi lebih bagusnya kita pakai baju yang tipis dan ringan gitu. Di sini ada insiden lucu ya teman-teman. Jadi sepupu dan teman sepupu aku itu lagi bertengkar di dalam kolam karena sepupu aku yang pakai jilbab itu nggak bisa berenang ya teman-teman. Jadi temannya ingin membawanya ke tempat yang lebih dalam gitu. Sepupu aku dipaksa dan ditarik teman-teman. Akhirnya ia bertengkar dan baku tarik-tarik gitu teman-teman. Oke, kita break dulu berenangnya, kita lanjut untuk makan. Ini dia hasil masakan aku tadi pagi teman-teman. Ada nasi kuning, mie goreng, bakwan, dan telur goreng. Setelah kita makan, kita lanjut turun ke kolam lagi teman-teman untuk ambil foto dan bumerang. Ini kita bumerang ala-ala estetik gitu kan teman-teman. Oh iya, yang di belakang aku tadi itu teman aku yang baru nyusul teman-teman, namanya Marni. Oke, sebelum kita pulang, kita lanjut berenang-berenang dulu teman-teman. Ini aku sambil gendongin keponakan aku. Di sini aku udah kayak emak-emak yang beranak satu ya teman-teman. Kalau ini namanya kan ya teman-teman. Dia lagi ajarin aku untuk berenang terapung, tapi aku gak bisa-bisa karena ini udah sore dan udah asar teman-teman. Kita menuju pulang ke rumah. Ini perjalanan aku saat aku pulang. Ini Kak Ana yang videoin dan aku sama sepupu aku yang bernama Jum di belakang itu teman-teman. Ini ponakan aku udah ngantuk banget dan udah kedinginan gitu. Ini kita udah mau sampai ya teman-teman, karena jarak permandian ke rumah aku itu gak jauh banget teman-teman.